어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인 Sebelum mulai pembelajaran, ketua kelas pimpin doa dulu. Selain karena nggak ada Sepri, wakilnya boleh pimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama dan percaya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kira-kira. Jadi ini ada angket yang harus kalian isi, kuesioner yang harus kalian isi. Ini bukan disuruh jelasin materi, ini hanya tulis ya atau tidak, cuma centang ya atau tidak. Penilaiannya nanti saya atur. Nah, kalian harus isi sesuai dengan diri kalian, bukan isi sembarang-sembarang kuesionernya. Oke? Terus di sini ada penilaian kelompok untuk penilaian clipping. Jadi clippingnya nanti akan dipresentasikan. Jadi ini penilaian untuk presentasinya. Nah, presentasinya kapan? Presentasinya itu setelah kita UTS. Bukan nanti. Ya, perkenalan prestasi bukan itu. Jadi nilainya masing-masing. Nah, nanti tiap kelompok menilai kelompok yang maju. Siapa yang nama-namanya yang maju dituliskan di sini. Pedoman penilaiannya udah ada di belakang. Jadi nilainya angka 1 sampai 4 disesuaikan. Kalau misalnya dia misalnya di sini ada ketepatan intonasi dan kejelasan artikulasi. Kalau di itunya dia ngomongnya pas presentasi nada naik tingginya nadanya itu bagus, bisa dimengerti. Kalian bisa kasih nilai 4. Tapi kalau tidak, kasih nilai 3, 2 atau 1. Sesuaikan. Nah, di sini ada caranya. Oke? So, kelasnya ini nanti aja saya bagikan karena kan kita belum presentasi. Yang ini aja boleh dibagikan satu orang satu. Sepri bagikan dulu ke teman-temannya. Satu orang satu. Elsa. A few moments later. Untuk yang aktif di kelas saya hari ini, satu orang akan saya beri satu pulpen. Untuk yang aktif. Iya, satu orang satu pulpen. Oke? Aktifnya kalau saya bertanya dijawab lah yang jelas. Ada enggak? Satu orang satu pulpen. Ini ada 9 pulpen
dulu. Jadi mengambil lagi untuk ini modelnya semacam kayak magang gitu. Sertifikasi itu modelnya magang di suatu tempat terus dapat sertifikat. Sertifikat itu yang kita pakai untuk melamar pekerjaan. Kemudian di sini kalau kita kaitkan dengan data pengangguran, ini juga datanya diambil dari data BPS. Tunggu, saya bilang BPS, kalian ada yang tahu BPS itu apa? Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik. Jadi Badan Pusat Statistik ada yang tahu di mana BPS? Kantor BPS? Di mana kantor BPS? Di Bontang. Ada di Bontang. Ada yang tahu di mana kantor BPS? Di mana? Salah. Daerah Wali Kota Lama. Kalian tahu Soto Makassar yang di dekat Jembatan Kuda itu? Di samping Soto Makassar itu ada kantor BPS. Jadi untuk data pengangguran itu yang tertinggi ada di SMA, yaitu sebesar 8,35%. Kenapa? Bahkan ada juga di diploma itu sekitar 6%-an. Kenapa? Karena rata-rata anak SMA ataupun orang kuliahan itu tidak mau bekerja kalau bukan bidangnya, tidak mau bekerja kalau bukan itu yang diinginkan. Itu alasannya kenapa pengangguran di SMA, pengangguran SMA dan diploma itu cukup besar dibandingkan dengan SD, SMP ataupun tidak sekolah. Karena untuk orang yang tidak sekolah atau lulusan SD, SMP, mereka itu bekerja bebas. Mereka mau bekerja serabutan asal kebutuhan ekonominya itu tercukupi seperti itu. Yang keenam, ada cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Ada yang tahu? Sistem pendidikannya harus yang baik dan bermutu. Selain itu, penguatan peran agama. Selain itu, peningkatan dengan mengikuti berbagai diklat. Kemudian yang terakhir ada yang keempat apa? Pembinaan masyarakat. Oke. Ya, jadi ada sistem pendidikan yang baik. Jadi kita harus meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia, yang mana kalau kalian tahu masih banyak pendidikan di Indonesia itu yang tidak merata. Kalian bisa duduk di ruangan di lantai 3 dengan pipa, sedangkan orang-orang di pedalaman tidak usah jauh-jauh. Saya pernah pengabdian di Desa Lawakumbar. Desa Lawakumbar itu tempatnya di Kota Samarinda. Dia masih masuk kelurahan Sungai Kunjang. Jadi di situ benar-benar mereka, pas saya baru naruh buku, sumbangan buku untuk perpustakaannya, malamnya hujan deras, perpustakaannya roboh, dan akhirnya buku yang kami sumbangkan terpaksa harus dibuang karena basah kena hujan. Jadi kalian bersyukur sekolah di SMP 1 dengan fasilitas seperti ini. Saya pun nangis di sana. Kemudian yang kedua ada penguatan. Padahal kalau kalian tahu di sana namanya SD Negeri 005, SD negeri. Tapi negeri kelasnya hanya 2 kelas, yang 1 ruang guru dan 1 perpustakaan. Ngajarnya gimana? Kelas 1, 2, 3 campur 4, 5, 6 jadi 1. Itu maksudnya dari ayam yang mereka. Kemudian ada penguatan peran agama. Ya. Yang ketiga ada meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Itu dengan yang berbagai diklat tadi, mengikuti diklat, kompetensi, bisa sertifikasi juga. Dan yang terakhir, membina dan mengembangkan masyarakat. Biasanya membina dan mengembangkan masyarakat, kalau kalian tahu ada Karang Taruna. Ada yang tahu Karang Taruna? Tahu. Nah, biasanya lewat Karang Taruna atau ibu-ibu PKK. Itu bisa kembangkannya lewat situ. Sebenarnya saya menonton video tapi nggak ada paket. Jadi Indonesia itu lagi bergerak menggunakan Kadin. Saya lupa lagi singkatannya Kadin. Jadi Kadin ini dia bekerja sama dengan
A few moments later. Membuka usaha. Itu diisi dari sekarang, boleh diisi dari sekarang. Jadi yang lulusan SD apakah harus tetap melakukan pembinaan? Sebenarnya sekolah yang menuntut ilmu itu caranya ada dua kan, secara formal ataupun non formal. Jadi mereka itu melakukan secara non formal. Mereka nggak perlu mereka melakukan sertifikasi atau penambahan karena bisa mengikuti pelatihan. Mereka bertanya kepada teman-teman yang sudah sukses. Mereka bertanya apakah mereka itu bagaimana tips mereka berjualan. Pasti mereka bertanya seperti itu. Jadi pendidikan itu tidak hanya selalu tentang formal. Tapi pemerintah mewajibkan pendidikan formal selama berapa tahun? Ada lagi yang ingin bertanya? Kenapa? Sumber daya alam dengan sumber daya manusia dengan BPS. Jadi BPS itu kan Badan Pusat Statistik. BPS itu mendata apa yang ada di kotamu. Jadi misalnya di kota maupun di Indonesia. Jadi misalnya BPS itu mendata pengangguran, mendata tenaga kerja, jumlah tenaga kerja, atau mendata kelahiran dan sebagainya. Jadi BPS itu tugasnya mencatat. Jadi biar kita bisa lihat apakah Bontang ini stabil atau enggak ininya, apakah Bontang itu miskin atau gimana, itu yang atur BPS. Lihat dari statistiknya. Ada lagi? Udah? Tugasnya saya tunggu sampai jam 3:30 karena saya pulang jam 4, jadi jam 3:30. Jadi mungkin itu aja dari saya. Terima kasih kerjasamanya. Saya mau catat juga namanya tadi yang aktif-aktif. Aduh, jadi sekian dari